pembukaan perdagangan dari Bursa Efek Indonesia pada pagi hari ini ternyata masih bergerak di teritori negatif pemirsa ya, melanjutkan pelemahan kemarin. IHSG turun 0,54%, 6.124. Pembukaannya tadi sempat positif ya, 6159, sebentar saja kemudian langsung beralih ke negatif, nggak konsisten pemirsa ya, ke 0,54%, penurunannya 34 poin, 6121. Pak Maksi tampaknya sudah ingin langsung komentar, tetapi kami punya emiten update terlebih dahulu pemirsa. Bisa Anda saksikan Indofood atau INDF bukukan laba bersih 2020 6,46 triliun rupiah, meningkat sebesar 32%. Sehari sebelumnya kami sudah membahas yaitu ICBP-nya pemirsa ya. Nanti akan kita ulas, menarik tidak Indofood ini. Kemudian ada pangsa pasar Sampurna atau HMSP 2020 turun. Laba bersihnya juga ikut turun 37,46% year on year. Kemudian dari sektor semen ada Indosemen atau INTP, kenalkan semen hidrolik ramah lingkungan atau green semen. Dan yang terakhir, emiten update yang kami angkat adalah Chandra Asri atau TPIA akan gelar RUPS dengan agenda right issue 7,16 miliar rupiah, maksud kami 7,61 miliar saham dengan nilai nominal 200 rupiah per saham. Kami meng-highlight PT HM Sampurna Tbk atau HMSP dengan update laba bersih 2020 yang tadi turun 3,32% menjadi 8,5 triliun rupiah. Di mana kinerja pada Rabu kemarin turun 3,5%, 1375 posisinya. Kemudian kinerja 6 bulan turun 15,4%, pernya 18,6 kali, market cap-nya 160 triliun rupiah. Pak Maksi, IHSG dulu nih Pak. Menguat, benar menguat ya, tetapi tidak konsisten sesuai dengan yang Pak Maksi tadi sampaikan. Bagaimana analisis mengenai pembukaan IHSG, singkat saja? Memang tidak ada ekspektasi apa-apa bagi indeks untuk mengalami penguatan hari ini, Risa. Baik. Jadi memang semestinya melemah, tapi tentu kita harapkan jangan sampai pelemahannya ini berada di bawah seperti yang level tadi kita sudah sampaikan. Support kuat ya? 85, iya, itu mesti harus menjadi bantalan terakhir. Karena kalau enggak nanti turun lagi, bisa-bisa balik lagi ke 6.000, kan gitu ya. Benar. Baik, jadi support kuat 6.085 saat ini pemirsa ya, sudah di bawah 61 support kuatnya, tapi memang IHSG-nya masih di 6111. Kemudian support berikutnya pemirsa kalau turun lagi adalah 6.000, yang which is itu adalah warning ya, bukan konsolidasi lagi berarti kalau sudah di 6.000 ya Pak ya? Yep. Resistennya sekarang, di mana itu tadinya adalah support tapi sudah di break ke bawah, resistennya ya 6170 pemirsa. Oke, harusnya sih Pak ya, ada saham-saham yang masih berkinerja lebih baik dari IHSG. Meskipun IHSG turun kan seharusnya bisa positif. Kami meng-highlight tadi adalah HM Sampurna. Kemarin turun nih Pak, 3,5%. Tapi kalau ke depan ini proyeksinya HMSP ini masih cukup oke tidak sih Pak? Oke, kalau kita bicara HMSP ini kan sebetulnya perjalanannya tuh cukup berat juga sebetulnya, karena kan dia mesti menghadapi kenaikan tarif cukai waktu itu, dan itu kan juga sebetulnya sedikit banyak mempengaruhi. Lalu yang kedua ada juga corona yang mampu untuk menurunkan daya beli. Tapi kami melihat sebetulnya bicara HMSP ini salah satu saham yang tidak akan pernah ada matinya gitu loh, Lisa. Kenapa? Karena memang kalau kita lihat meskipun jangka pendek ini mengalami pelemahan gitu ya, apalagi kalau kita lihat labanya pun juga mengalami penurunan, tapi kami berpikir bahwa secara jangka menengah hingga jangka panjang kami cukup melihat ada potensi yang cukup menarik dari sisi HMSP, apalagi ada kemungkinan tahun ini daya beli pun juga sudah mulai pulih. Yang kedua adalah kami melihat bahwa tahun ini kan sebetulnya tahun kebangkitan khususnya di sisi sektor consumer goods, tentu harapannya cukup besar kalau kita bicara HMSP, gitu sih Risa. Nah, dengan penurunan HMSP, tambahan lagi ya penurunannya hari ini, kemarin sudah turun 3%, pagi ini 1,45%, 1,355. Rekomendasi dari Pak Maksi untuk HMSP, karena pasti masih banyak nih yang memiliki portofolio di HMSP dengan level mungkin yang masih cukup tinggi. Betul, Lisa.
Jadi memang kalau kita lihat sebetulnya yang sangat menarik adalah pada 3 hari yang lalu itu kita bahas kalau berdasarkan technical analisa itu ada terdapat gap sebetulnya. Jadi ada potensi bagi HMSP ini mengalami kenaikan kembali. Nah, memang saat ini yang harus diperhatikan adalah support batas bawah itu ada di 1355. Persis saat ini yang lagi berusaha untuk tembus gitu ya, Lisa. Dan support yang kedua itu berada di 1315. Nah, memang kalau kita bicara jangka pendek, ini sebetulnya akan mengalami tekanan gitu ya. Jadi ada potensi koreksi yang masih cukup besar. Tapi secara jangka menengah hingga jangka panjang, kami melihat tidak menutup kemungkinan misal bahwa HMSP bisa kembali ke 1550 setidaknya secara teknikal gitu, Lisa. Jadi boleh dibuy dong Pak 1370. Spekulatif atau? Jadi sebetulnya kalau kita lihat HMSP gitu ya, Lisa, ada memang potensi koreksi. Tapi kalau misalkan memang fokusnya untuk bermain di saham yang bisa langsung cuan, mungkin kita bisa lihat saham selain HMSP pastinya. Oke, tapi nih Pak Maksi secara mingguan net foreign buy tercatat loh di HMSP meskipun turun sekitar 82 miliar rupiah. Anda bisa saksikan di data RTI pemirsa. Memang hariannya turun 1,26 miliar, tapi kalau diakumulasi dalam mingguan di market reguler ini masih tercatat net buy 82 miliar. Artinya kan ada yang mengumpulkan. Ada yang mengumpulkan ya. Kalau kita lihat kan sebetulnya mengumpulkan ini belinya itu secara pelan-pelan bertahap kan gitu, Lisa. Nah, memang sebetulnya balik lagi kalau misalkan kita mau masuk HMSP, pastikan juga batas kedua support tadi. Kalau misalkan memang disentuh dan ada keyakinan bahwa ini akan mengalami rebound dan itu biasanya pasti gitu ya. Tentu ini menjadi sebuah salah satu kesempatan dalam kesempitan bahwa kita bisa menggunakan rebound ini untuk mendapatkan cuan. Begitu, Lisa. Tapi tidak semua orang mahir begitu ya menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Biasanya malah terjepit. Baik, Pak Maksi. 1315 adalah target support bawah ya. Kemudian yang terdekat saat ini karena di 1370 posisi dari HMSP pemirsa di data RTI saat ini current price-nya, target berikutnya support pertamanya adalah 1355 baru 1315, adapun resistennya 1550. Manfaatkan peluang tersebut ya Pak Maksi kalau memang tertarik pemirsa di HMSP. Indofood siap tadi menang, siap kalah, Lisa. Maunya sih menang terus, Pak. Maunya menang. Iya. Aku juga mau dong, Lisa. Apakah lebih baik kalau berbicara mengenai consumer lainnya, misalnya Indofood nih yang membukukan laba bersih 2020. Jelas-jelas mencatatkan laba bersih, artinya ada kenaikan di sana ya 32% loh, Pak Maksi. Menurut Pak Maksi, Indofood masih oke nggak 2021? Ya, jadi memang kalau kita lihat sebetulnya yang perlu kita perhatikan dari sisi Indofood adalah bahwa memang dia itu sudah menjadi satu kesatuan dengan kebutuhan kita sehari-hari, kan begitu. Jadi bahwa memang meskipun kemarin itu ada corona menurunkan daya beli juga, tapi yang perlu kita perhatikan bahwa tetap ada pelanggan loyal yang mengkonsumsi Indofood, apalagi khususnya kontribusi terbesar dalam pendapatannya tetap kembali lagi ke ICBP. Nah, memang sebetulnya kalau dari sisi kami lebih menyukai ICBP sebetulnya ketimbang Indofood kan gitu, apalagi dengan adanya Pine Hill tentu kan mampu mendorong gitu ya, meningkatkan kinerja dari ICBP. Tapi kalau kita bicara Indofood sendiri, kami melihat masih ada peluang yang cukup manis gitu ya dari sisi saham ini, dan saat ini ada potensi koreksi tapi koreksi sehat gitu ya, tapi diperhatikan tidak boleh melebihi dari 6640. Nah, kalau misalkan memang terjadinya koreksi sehat, ini akan berpotensi mengalami kenaikan hingga ke 6825. Gitu, Oke, masih ada potensi memang akan terjadi koreksi, tapi itu adalah koreksi sehat asal batasnya di 6640, resistennya 6825. Itu dia untuk Indofood. Saham pilihan hari ini biasanya ada 4 ya Pak Maksi. Apa saja sih? Kita ulas di segmen berikutnya.